Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih membahas materi mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Nah, di mana segitiga yang kita gunakan di sini adalah segitiga terpancung. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga terpancung. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terdapat sebuah segitiga terpancung yang berbentuk trapesium ABCD. Nah, di dalam trapesium ABCD ini terdapat ruas garis EF. Nah, di mana titik E dan titik F itu merupakan titik tengah dari diagonal AC dan diagonal BD. Sehingga panjang AE itu sama dengan panjang CE. Akibatnya panjang AE itu sama dengan 2 kali panjang AE. Kemudian panjang FB itu sama dengan panjang DF. Akibatnya panjang BD itu sama dengan 2 kali panjang FB. Nah, jika ruas garis EF ini kita perpanjang hingga memotong ruas garis BC di titik G, maka akan didapat ruas garis EG. Nah, perhatikan segitiga BCD. Nah, di dalam segitiga BCD ini terdapat segitiga BGF. Nah, di mana segitiga BCD itu sebangun dengan segitiga BGF karena besar sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Nah, akibatnya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu senilai. Nah, adapun perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tersebut adalah DC per GF sama dengan DB per FB. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan GF dengan DB. Hasilnya adalah GF dikali DB. Kemudian sama dengan kita kalikan DC dengan FB. Hasilnya adalah DC dikali FB. Nah, dari persamaan ini, panjang GF itu dapat kita nyatakan menjadi DC dikali FB per DB. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya, perhatikan segitiga ABC ini. Nah, pada segitiga ABC ini terdapat segitiga CGE, di mana segitiga ABC ini sebangun dengan segitiga EGC karena besar sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama besar. Nah, akibatnya perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu senilai. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah sebagai berikut. AB per EG itu sama dengan AC per EC. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian silang pada persamaan ini, yaitu kita kalikan EG dengan AC. Hasilnya adalah EG dikali AC. Kemudian sama dengan kita kalikan AB dengan EC. Hasilnya adalah AB dikali EC. Nah, selanjutnya panjang EG dapat kita nyatakan menjadi AB dikali EC per AC. Nah, kita misalkan ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya akan kita cari berapakah panjang EF pada trapesium ABCD ini. Nah, perhatikan ruas garis EG.
Ruas garis EG itu terdiri dari ruas garis EF dan ruas garis FG. Sehingga panjang EF di sini itu sama dengan EG dikurang dengan GF. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 ke dalam EF sama dengan EG dikurang GF. Selanjutnya, EF sama dengan EG, yaitu AB dikali EC per AC. Kemudian dikurang GF, yaitu dikurang dengan DC dikali FB per DB. Nah, perhatikan di sini tadi sudah kita dapatkan bahwa nilai AC itu sama dengan 2AE. Selanjutnya, karena panjang AE itu sama dengan panjang EC, kemudian sama dengan panjang DF, dan sama dengan panjang FB, maka untuk panjang EC di sini bisa kita nyatakan sebagai panjang AE, karena panjang EC itu sama dengan panjang AE. Kemudian untuk AC di sini bisa kita nyatakan menjadi 2 kali AE. Maka untuk AB dikali EC per AC itu dapat kita nyatakan menjadi AB dikali AE per 2AE. Nah, berikutnya, karena DB itu sama dengan 2 kali FB dan FB itu sama dengan AE, maka DB di sini dapat kita nyatakan menjadi 2 kali AE. Sedangkan untuk FB di sini, karena panjang FB itu sama dengan AE, maka FB di sini juga sama dengan AE. Nah, akibatnya DC dikali FB per DB dapat kita nyatakan menjadi DC dikali AE per 2AE. Nah, langkah selanjutnya, karena kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 2AE, dan pembilang dari kedua pecahan ini sama-sama memuat AE, maka dapat kita nyatakan persamaan ini menjadi AB dikali AE dikurang DC dikali AE per 2AE. Nah, berikutnya, karena pembilang ini masing-masing memiliki AE, maka kita keluarkan AE ini, sehingga dapat kita nyatakan menjadi AE dikali AB dikurang DC per 2AE. Nah, selanjutnya, karena pembilang dan penyebutnya sama-sama mempunyai AE, maka AE dikali dengan AE itu hasilnya adalah 1. Sehingga yang tersisa adalah AB dikurang DC per 2. Atau dapat kita nyatakan menjadi 1 per 2 dikali AB dikurang DC. Maka didapat EF sama dengan 1 per 2 dikali AB dikurang DC. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka jika terdapat sebuah trapesium ABCD, di mana pada trapesium ABCD itu terdapat ruas garis EF. Nah, di mana titik E dan titik F ini merupakan titik tengah dari diagonal AC dan diagonal BD, maka panjang EF itu dapat dirumuskan dengan EF sama dengan 1 per 2 dikali AB dikurang DC. Nah, di mana AB di sini adalah sisi datar yang terpanjang, sedangkan DC di sini adalah sisi datar yang terpendek. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Titik P di tengah-tengah AC dan titik Q di tengah-tengah BD. Jika panjang AB sama dengan 24 cm dan panjang DC sama dengan 16 cm, maka tentukan panjang PQ. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa titik P dan titik Q ini merupakan titik tengah dari diagonal AC dan diagonal BD.
Nah, di mana panjang AB itu sama dengan 24 cm dan panjang DC sama dengan 16 cm. Nah, di sini akan kita cari panjang dari ruas garis PQ. Nah, adapun rumus untuk mencari panjang ruas garis PQ adalah PQ sama dengan 1/2 dikali AB dikurang DC. Nah, selanjutnya PQ sama dengan 1/2 dikali dengan AB yaitu 24 cm dikurang dengan DC yaitu dikurang dengan 16 cm. Nah, hasil dari 24 cm dikurang dengan 16 cm adalah 8 cm. Maka PQ sama dengan 1/2 dikali 8 cm. Nah, hasil dari setengah dari 8 cm adalah 4 cm. Maka PQ sama dengan 4 cm. Nah, jadi berdasarkan uraian ini, maka didapat panjang PQ adalah 4 cm. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Titik P dan Q adalah titik tengah BD dan AC. Tentukan panjang PQ. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa titik P dan titik Q merupakan titik tengah dari diagonal AC dan diagonal BD. Nah, berdasarkan gambar ini diketahui bahwa panjang AB itu adalah 6 cm dan panjang DC adalah 12 cm. Nah, di mana ruas garis DC itu lebih panjang dari ruas garis AB. Sehingga panjang PQ di sini dapat dirumuskan dengan PQ sama dengan 1/2 dikali DC dikurang AB. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai DC dan nilai AB pada rumus ini. Maka PQ sama dengan 1/2 dikali DC yaitu dikali 12 cm dikurang dengan AB yaitu dikurang 6 cm. Nah, selanjutnya hasil dari 12 cm dikurang 6 cm adalah 6 cm. Maka PQ sama dengan 1/2 dikali 6 cm. Nah, hasil dari setengah dari 6 cm adalah 3 cm. Maka PQ sama dengan 3 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat panjang PQ adalah 3 cm. Terakhir, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. E dan F adalah titik tengah AC dan BD. Tentukan panjang EF. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa titik E itu merupakan titik tengah dari diagonal AC dan titik F merupakan titik tengah dari diagonal BD. Panjang AB itu sama dengan 20 cm dan panjang DC itu sama dengan 12 cm. Nah, di mana panjang sisi AB itu lebih panjang daripada panjang sisi DC. Sehingga ruas garis EF itu dapat dirumuskan dengan EF sama dengan 1/2 dikali AB dikurang DC. Nah, karena AB sama dengan 20 cm dan DC sama dengan 12 cm, maka EF sama dengan 1/2 dikali AB, yaitu dikali 20 cm, dikurang dengan DC, yaitu dikurang 12 cm. Nah, hasil dari 20 cm dikurang 12 cm adalah 8 cm. Maka EF sama dengan 1/2 dikali 8 cm.
Nah, hasil dari setengah dari 8 cm adalah 4 cm. Maka, EF sama dengan 4 cm. Jadi, berdasarkan uraian ini didapat bahwa panjang EF adalah 4 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai segitiga-segitiga yang sebangun. Untuk materi yang keempat yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga, yaitu segitiga terpancung. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.